Shalom adik-adik Cuelkit. Nah, kakak mau kasih tahu rahasia. Namanya rahasia, jangan keras-keras ya. Kakak rupanya sebagai orang Majus bukan sebagai orang yang pertama kali diberitahu tentang kelahirannya Juru Selamat. Kira-kira kalian tahu enggak ya, siapa yang benar-benar pertama kali dapat kabar tentang kelahirannya Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus dilahirkan? Di mana Tuhan Yesus itu? Siapa kira-kira? Hah? Siapa? Iya, gembala di padang. Wah, kenapa ya? Kok Allah Bapa di surga kok malah mengutus malaikatnya, mengutus khusus loh bahkan. Kalau kakak nih sebagai orang Majus yang dikirim sebagai utusan bintang. Tapi para gembala ini dikirim khusus seorang malaikat turun menemui para gembala di padang. Kenapa ya? Padahal kita tahu ya, biasanya para gembala itu badannya bau. Betul ya? Mereka mungkin bahkan tidak pernah ganti baju. Benar ya? Kenapa? Karena pekerjaan mereka menuntut mereka harus bekerja siang dan malam di padang. Kena panas, keringetan. Betul ya? Kalau malam kedinginan. Bahkan seringkali yang menjadi gembala itu mereka nggak sekolah. Mereka nggak terdidik. Tapi kenapa ya? Kok bukan kakak sebagai orang yang hebat nih. Orang yang pinter. Yang bisa membaca tanda-tanda alam. Kenapa kok bukan kakak yang diberitahu ya? Kira-kira adik-adik tahu enggak ya kenapa? Hah? Iya betul. Tuhan Yesus ini beda sama kita manusia. Kalau kakak melihat orang, selalu kakak yang pertama tanya, kamu rumahnya di mana? Wah, kamu kok rumahnya bukan rumah orang kaya. Betul ya, seringkali kita gitu ya. Dalam cari teman, seringkali kita tanya, kamu punya apa? Kamu naik apa? Kamu naik motor atau naik mobil? Gitu ya. Nah, beda sama Tuhan kita. Tuhan kita di surga itu melihat setiap dari kita bukan apa yang dilihat oleh mata, tetapi dia lihat dari hati. Bahkan Tuhan sangat cinta kepada orang-orang yang seringkali dibuang sama orang-orang. Seringkali dibuang sama masyarakat. Itu Tuhan malah lebih cinta lagi. Ya, kakak mau bacakan yuk di Lukas 2 ayat 10. Ini yang terjadi waktu di padang nih, gembala-gembala lagi menggembalakan dombanya, lagi istirahat setelah seharian kerja capek. Biasanya malam-malam sebelumnya mereka capek banget. Waduh, sepi. Ya toh, malam kan sudah sepi. Tiba-tiba di malam yang spesial itu, di malam di mana Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini, tiba-tiba muncul seorang malaikat. Malaikat ini dikatakan di firman apa? Kemuliaannya Tuhan itu bersinar, bahkan menerangi seluruh gembala-gembala ini. Jadi di padang itu yang aslinya gelap, cuman mungkin ada cahaya terang sedikit dari bulan, ada cahaya sedikit dari bintang. Tapi malam itu karena malaikat Tuhan yang diutus untuk ke gembala-gembala ini bersinar, menerangi mereka dengan kemuliaan Tuhan. Dan kata malaikat itu, nih di ayat 10, Lukas 2 ayat 10 kita baca sama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kakak garis bawain ya, kesukaan besar. Bagi siapa? Bukan bagi gembala tok. Tapi dikatakan di malaikat, di Alkitab ini malaikat berkata apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Bayangin, dengan tepat malaikat itu ngomong, nih Tuhan Yesus Juru Selamat lahir di kota Daud. Nih, malaikat itu tidak ngomong dengan sembarangan. Bahkan malaikat itu ngomong yang lahir ini adalah seorang Juru Selamat, bukan bayi biasa. Nah, kalau kita selalu mendapat janji atau selalu mendapat instruksi, kita ngomong, lah apa tandanya? Kita dapat perintah, lah harus apa? Kita harus cari di mana? Kita
tandanya itu betul atau enggak bagaimana? Betul ya adik-adik ya? Nah ini di ayat 12 dilanjutkan oleh malaikat dikatakan, dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Seperti yang minggu lalu kakak sampaikan, Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang domba, bukan kandang domba sembarangan ya. Sekali lagi, kandang domba yang memang ini kandang domba dipersiapkan khusus untuk domba-domba yang akan dipersembahkan di bait suci. Betul ya, mereka kalau sudah besar, umur setahun mereka akan dibawa ke bait suci untuk disembelih sebagai korban penebusan dosa. Jadi Tuhan Yesus lahir bukan di kandang biasa, bukan di kandang yang sembarangan. Betul kandangnya tetap kotor, iya. Betul kandangnya tetap bau, tetapi kandang ini spesial. Sama seperti kita. Kita mungkin bau, kita mungkin kotor, tetapi kita mau berikan hidup kita yang spesial ini hanya untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang membersihkan, biarkan Tuhan yang menata semuanya, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Oke, kakak lanjut. Ya, bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Apa yang terjadi? Gembala-gembala ini menangkap pesan itu dengan sukacita. Bahkan dikatakan di Alkitab apa? Yang datang bukan cuma satu malaikat. Selesai malaikat itu mengucapkan firman, menyampaikan pesan Tuhan, langsung bala tentara surga datang. Wow, langit jadi terang, bahkan terdengar suara puji-pujian. Dikatakan bala tentara bernyanyi bersaut-sautan. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bayangkan, benar-benar surga menyatakan dengan jelas, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Betul ya, malaikat ini ngomong ada kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi bumi. Kenapa? Karena Sang Juru Selamat telah lahir. Apa yang dilakukan gembala ini? Gembala ini dengan bersegera sesudah malaikat itu bernyanyi, bala tentara Tuhan itu bernyanyi bersukacita, mereka kembali ke surga dan langsung dengan cepat gembala ini mengambil keputusan. Mereka nggak ragu-ragu lagi, mereka nggak bingung. Lah Ros ini dombanya bagaimana? Lah ini Ros taruh di mana? Lah ini siapa yang jaga? Enggak. Mereka dengan bersegera mereka katakan, yuk kita coba cari yuk yang dikatakan malaikat ini. Bener gak sih? Dan mereka langsung bergegas masuk ke dalam kota Daud yaitu Bethlehem. Dan mereka dapatin Sang Juru Selamat yang tadi dikatakan menemukan seorang bayi yang dibungkus kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Mereka dapatkan itu, bahkan mereka cerita ke Maria, ke orang-orang yang ada di situ. Aku tadi lihat malaikat loh. Aku tadi dengar loh malaikat berkata, ini adalah juru selamat. Ini bukan bayi biasa. Bayangkan seorang yang tidak pernah sekolah, yang tidak terdidik. Tapi saat mereka dengar firman, mereka dengar kabar sukacita, mereka tidak malu-malu. Mereka langsung menjadi saksi Kristus. Bayangkan. Indah ya, saat Tuhan panggil kita, Tuhan tidak lihat kita siapa. Tuhan tidak tanya, kamu kaya atau tidak, kamu cakep atau tidak. Tuhan tidak pernah tanya itu. Atau bahkan Tuhan tanya, kamu jadi orang yang baik atau yang jahat. Enggak. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat ketulusan gembala-gembala ini. Di dalam mereka menerima perintah atau menerima kabar sukacita itu, mereka langsung bergegas, tidak mikir yang panjang, tidak bingung dengan domba-domba yang ditinggalkan. Mereka bergegas, bukan cuma bergegas, bukan cuma melakukan firman Tuhan, tetapi mereka bahkan memberitakan firman Tuhan itu. Yuk kita mau belajar dari gembala-gembala ini, bahwa apa? Saat kita terima firman itu,
Kita bukan cuma mendengar bagi diri kita sendiri, kita bukan cuma menjaga itu dalam hati kita sendiri, tetapi kita mau bagikan, kita mau jadi saksi Kristus, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, telah lahir. Dan kita juga percaya bayi itu telah tumbuh besar dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi yang paling mulia, Dia bangkit di hari ketiga. Oleh sebab itu kita mendapat hidup yang baru di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita tidak mau sia-siakan momen Natal ini. Kita mau kembalikan hati kita. Kita mau pastikan hati kita ini menjadi hati yang setulus gembala. Di dalam kita terima firman, kita terima perintah dari Tuhan. Kita tidak mikirin, loh Kak lah ini gembala domba-dombaku bagaimana? Loh Kak lah mainanku gimana? Loh Kak ini kan acara TV-nya bagus. Loh Kak ini kan masih ada mainan. Loh Kak ini kan masih gini gitu. Enggak. Kita mau seperti hati gembala, yaitu apa? Gembala-gembala yang di padang ini, dia begitu terima firman, begitu dapat kabar sukacita, mereka langsung bergegas. Langsung dengan segera mereka berangkat untuk menemui bayi Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi saksi. Mereka ceritakan tanpa mereka punya malu-malu lagi. Mereka tidak merasa, aku kan orang yang dibuang, aku kan orang yang gak bisa, aku kan cuma bisa jaga domba kambing doang. Enggak. Begitu kita terima firman, dengerin, ada kuasa Kristus, ada kuasa kasih Kristus itu masuk dalam hidup kita, dan kasih itu membangkitkan kita menjadi orang yang pemberani, membangkitkan kita untuk membagikan kasih Kristus ke sesama kita. Kita belajar ya sama-sama mulai hari ini, karena kita sudah terima bayi Kristus itu lahir dalam hidup kita. Bahkan bukan cuma bayi, kita terima pribadi Yesus yang sudah mati, tangannya berlubang paku. Dia sudah hidup di dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka kita menjadi orang yang berani, dan berani untuk memberitakan kesaksian, untuk berani memberitakan kasih Kristus ke sesama kita. Oke adik-adik, God bless you.